percayakan saja kepada informasi-informasi dari lembaga-lembaga yang formil, yang layak dipercaya. Itu sebagai pegangan. Nah, bagaimana dengan posisi Pak Dudung Abdul Rahman? Nah, lebih ada bagus juga yang melihat Pak Dudung juga sangat cocok sebagai Menteri Pertahanan, karena beliau sebelumnya adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat di era Pak Jokowi. Beliau juga pernah menjabat sebagai Panglima Kostrad, Komando Strategis Angkatan Darat, dan pernah menjabat juga sebagai Pangdam Jaya. Artinya, salah kan. Harus nih handphone yang lain dipakai. Kenapa handphone ini? Kenapa mati nih? Apa yang terjadi? Emang sudah habis? Hah? Aduh, astagfirullah. Kenapa ini jatuh loh? Kenapa ini? Kok bisa mati sih? pertama tentang kenapa Pak Budi Gunawan saya menyarankan agar Pak Prabowo ya menggeser Pak Safri Samsudin. Halo. Jangan lupa like, subscribe-nya guys. Pak Safri ini kan orang yang sangat senior. Yang lagi nonton, lama tak jumpa guys. Teman dekat Pak Prabowo sebagai Menko ya tentu mengkoordinir bidang-bidang Polkam ya dalam mensinergikan bagaimana politik. Hai, assalamualaikum guys. Thank you hadirnya. Kita juga foto yang ada di thumbnailnya di era Pak Jokowi, itu video yang baru tayang ya. Itu baru tayang guys. Jangan lupa diramaikan ya guys. Yuk mampir-mampir yuk guys. Menteri Koordinator Bidang Hukum itu Pak Yusril. Itu videonya udah tayang ya teman-teman yang satu pos. Yang ada yang foto thumbnailnya itu. Foto thumbnailnya itu videonya sudah tayang ya guys. Seorang Menko Polkam sudah tayang di YouTube ini. Jangan lupa ditunggu like-nya guys. Bisa jadi ya. Halo guys. Kombinasi yang menganggap Pak Mahfud MD relevan dengan pos itu sudah tayang nih teman-teman. Karena Menteri di bidang Menko bidang hukum sudah ada ini Pak sudah tayang guys. Yusril Iza Mahendra. Nih. Silo ya. Nah, kemudian tuh kalau sudah kita tayang teman-teman. Yuk mampir yuk terjadi, guys. Ya, jika posisi Kementerian Pertahanan ini terlalu diramaikan guys. Masih sepi. Bukan Menteri Pertahanan nggak kosong, maaf salah. Masih sepi guys. Kalau misalnya Pak Safri menjabat rangkap Menteri Pertahanan merangkap Menko Polkam. Jangan lupa ditunggu like-nya teman-teman. Tentu konsentrasi ya di dalam menjalankan tugasnya juga tidak maksimal. Iya. Mengingat senioritas, jam terbang. Tentu yang paling pas menurut saya adalah Pak Safri ada di Menko Polkam. Kemudian Menteri Pertahanan ya kembali ya dijabat oleh orang yang pernah menjabat sebagai kepala staf. Pernah dilakukan itu di era Pak Jokowi, di mana Menteri Pertahanan di periode pertama 2014-2019 itu adalah Pak Rianizat Beyakudu, mantan kepala staf Angkatan Darat sebelumnya. Halo guys. Ini relevan. Hai teman-teman. Jangan jangan lupa ditunggu like, subscribe-nya teman-teman. Atau diulang oleh Pak Prabowo. Nah, ini kan persoalan. Yuk diramaikan juga ada video konten baru yang baru tayang guys.
Mampir-mampir Presiden ya, Prabowo yang teman-teman. juga berlatar belakang militer. Nah, Tak, Bunda live cuma kemudian sebentar ya. saya ingin mendiskusikan juga kenapa Menteri Pemuda dan Olahraga juga sampai sekarang nggak diisi. Ya. Sejumlah nama juga sudah beredar. Siapa tuh? Misalnya, Raffi beredar Ahmad. nama artis Raffi Ahmad. Iya, kayaknya lah. Diunggulkan katanya untuk menggantikan posisi Dito. Padahal sejak beberapa periode udah cocok lah Menpora itu, Raffi Ahmad periode jadi barangkali kementerian dia memang diisi oleh ini apa orang namanya banyak Ya kan? kegiatan olahraga yang diadakan, Menpora itu tapi adalah itu sebagai yang selebritis Menpora yang baru entertain. saja di-reshuffle Kalau untuk menteri Sebenarnya olahraga cocok kayaknya muda nggak cocok deh, tapi nggak tahu dari Pak Partai Prabowo Golkar. deh, urusannya lah Pak Sebelumnya Prabowo Pak itu, Amali dari Partai Golkar juga. urusannya lah Pak Konon Prabowo Partai itu. Golkar sudah menyodorkan nama ke presiden. Kalau nggak salah Putri Halo Komarudin. guys, jangan lupa ditunggu like subscribe-nya Kenapa? teman-teman. Presiden masih menimbang-nimbang usulan dari Golkar yang mengusulkan Siapa? nama Putri Komarudin itu juga belum di Iya, Terus kan sampai presiden. sekarang itu menteri ada 2 menteri belum Saya ada ya guys. mendengar beberapa rumors bahwa Putri Komarudin namanya Ditunggu disebut-sebut like-like-nya teman-teman. bisa saja bermasalah. Hai, Usma, apa itu? Saya tidak mau menyebut masalahnya apa, tapi Anda semua bisa men-tracking itu dari Hai Ummu Tasya, hadir salam dari Jeddah. Hai Jeddah, Masya Allah. untuk Pak Prabowo. Hai tidak Jeddah, mau salam menteri yang kenal diangkat dari Bunda Santi di tiba-tiba Makassar, dalam Sulawesi bulan dipanggil Selatan. oleh aparat bisa Ummu dalam proses pemeriksaan, Tasya, bisa dibawa Ummu kejaksaan, Tasya. atau bisa dipanggil Masya oleh KPK. Allah. Lantas di antara nama Semoga itu, sehat-sehat di sana ya, Putri Ummu Komarudin Tasya. semuanya Sehat-sehat adalah orang di muda. rantau orang. Apa Adalah merantau di Apa? sana sudah Menteri lama Pemuda tinggal di dan Olahraga sana itu harus memang sama family orang atau muda. bekerja di sana. Semangat ya, Saya tetap meragukan sehat, jaga kalau kesehatan. asumsi untuk seorang Menpora itu harus orang muda. Jaga kesehatan, Kenapa? jaga Karena di pokoknya Kementerian di Olahraga. Nah, apakah orang yang tidak punya Makasih ya pengalaman hadirnya. birokrasi misalnya, sudah tidak pernah netap juga di ya, KPK Masya misalnya, Allah. Berarti ya kan? Atau sudah eh, bermasalah, udah berkeluarga ya, mampu sama bekerja sama dengan suami, orang tua. sama anak, sama Nah, apa maksudnya karena di sudah Kementerian Pemuda sama itu ini ya, adalah membina generasi muda family dan tinggal di mengembangkan sana. olahraga nasional, ya tentu nih dua Kalau bidang yang asli daerahnya sama-sama dari mana, dikelola oleh Ummu kementerian. Tasya? Di Nah, Sulawesi, misalnya di bagaimana Indonesia maksudnya ya. membina misalnya semacam organisasi pemuda Banyak ya seperti orang KMPI Indonesia. misalnya, BEM di Oh, kampus sudah sama family ya. organisasi kepemudaan. Bukan, katanya konon-konon kabarnya yang sedengar Hobi, di sana itu justru malam aktivitasnya ya. Kalau di negara-negara Arab politik dan seterusnya, itu gitu. salah satu tugas Aktivitasnya dari begitu Kementerian Pemuda. yang saya Dan dengar. bagaimana mengembangkan olahraga nasional juga nggak mudah. Apakah iya Dengar-dengar anak politik. muda yang menempati posisi ini? Kita dengar-dengar Saya politik pikir nggak ada teman-teman. masalah juga kalau yang mengisi pos untuk Menpora ini adalah orang yang sudah berpengalaman. Seorang Halo politisi, teman-teman, ya, ditunggu yang like punya subscribe-nya. akses, yang bisa diterima Berarti oleh kalangan sudah pembina-pembina anaknya olahraga sudah pada sekolah di semua sana cabang, ya. kan? Mempunyai kemampuan. Salam ya sama keluarganya, Aktivis kampus misalnya, Ummu Tasya, organisasi kemudaan misalnya, sama familinya dan salam. juga masuk dalam kategori Salam kenal, yang sehat-sehat semuanya di relevan sana. untuk mengisi pos Kementerian Pemuda dan Support Olahraga. guys. Pak Budi Gunadisadikin misalnya. Bunda mah jarang live ya teman-teman, ini Sehingga kayaknya sudah hari 2 ini minggu Menteri tidak Kesehatan live masih ini. beliau, karena dipercaya oleh Presiden Prabowo di Kabinet Ayo Nasional. singgah-singgah dong Kenapa? di video kontennya Bunda guys. Nggak mesti misalnya kayak Menteri Kesehatan diisi selama ini oleh dokter, nggak mesti juga. Karena yang dipentingkan adalah kemampuan manajerialnya, kemampuan menangkap dan kemudian mengkoordinasi. Bunda itu suka nonton politik ya teman-teman. Ketegasannya, Ya, Bunda itu orangnya netral kemana-mana. Pokoknya yang, tapi Bunda tidak suka nonton yang ada perkelahiannya, yang berteriak, yang baku, apa namanya,
saling bantah-bantahan di TV, saling ini, Bunda nggak suka. Kalau yang kayak ngomong-ngomong begini, yang kayak tidak bikin stres, ya Bunda lihat. Bunda orangnya netral, guys. Beliau bukan seorang dokter. Itu. Pak Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan pada Tidak, saat COVID yang sangat berat. Dan itu mampu dilewati dengan baik. Iya. Nah, artinya apa? Saya membawa isu ini kepada Kita netral-netral aja ya. Dengan Kementerian Kesehatan yang bukan dokter. Berarti Ummu Tasya ini tidak mengalami anu ya. Kementerian Pemuda dan Yang baru-baru terjadi di Indonesia itu yang demo-demo sampai anarkis. Ya kan? Misalnya apakah misalnya supaya di Makassar di tempatnya Bunda itu kantor DPRD dibakar ludes habis tuh. Ada pegawai yang di dalam tuh 3 terbakar. Kasihan deh. Mana mungkin tidak tahu apa-apa. Menteri Pemuda dan Olahraga merangkap ketua umum PSSI. Iya. Ya, nanti seluruh kementerian ya fokusnya hanya untuk sepak bola. Iya. Padahal cabang olahraga kan nggak hanya sepak bola, banyak. Walaupun dari sisi Menteri passion, olahraga mah harus semua cabang olahraga. Sebenarnya sangat cocok. Jiwa mudanya ada. Bukan cuma, pokoknya kalau Menteri olahraga ya mencakup olahraga semua. Hehehe, kenapa namanya? Astagfirullah. Mana tadi itu? Juga banyak mengurus olahraga, nggak hanya sepak bola. Sebelumnya juga pernah mengelola basket misalnya, begitu. Nah, hai Asyara keren, hai Asyara keren, hai apa kabar Asyara keren, salam kenal. Udah subscribe lama atau subscribe baru nih? Jangan dibiarkan terlalu lama. Asyara keren. Maaf ya, lama Bunda ini tidak live ya, lama. Oleh ABCD. Kebetulan ada waktu luang sore ini sebelum mandi dan sebelum maghrib. Selalu begitu oleh para pembenci ya yang ada di sekitar kita saat ini. Sambil nonton berita-berita politik, guys. Makasih Asyara datangnya. Atau bingung karena pembisik di sekitar Prabowo banyak. Usulannya namanya beda-beda dengan segala pertimbangan dan seterusnya. Ya. Nah, disinilah kita memang meminta ketegasan. Ya. Seorang presiden. Videonya udah tayang ya, guys. Ya, yang ternyata banyak sekali bikin. Yang kontennya itu loh. Sedikit saya ulas. Itu dari Singkong ya, teman-teman. Ayo diramaikan teman-teman, masih sepi itu videonya. Akhirnya kan sudah mengeluarkan uang dari Bank Indonesia. Yang lagi nonton, guys. Sepi ya, yang nonton live-nya Bunda sepi ini. Milik negara. Kurang yang nonton. BNI Mandiri. Masing-masing konon katanya sudah mendapatkan dana dari keputusan Menteri Keuangan sebesar 55 triliun. Ada juga kalau sudah terkucur dana diberikan kepada Direktur Utama Bank Negara. Nanti tidak dikorupsi. Ya kan, himpunan bank-bank negara maksudnya. Ya, mereka konon karena bingung bagaimana cara menyalurkannya di tengah situasi ekonomi yang kurang kondusif. Ya terima ke pegawai. Lagi jawaban Menteri Keuangan juga lucu. Biarkan aja mereka mikir sendiri. Pokoknya kan saya sudah kasih. Nah, apa latar belakang ya Menteri Keuangan Purbaya Yudi ini ya memberikan dana 200 triliun itu dari dana APBN yang ditempatkan di Bank Indonesia. Karena menurut analisa Menteri Keuangan yang baru ini, ya sistem tuh uangnya kering. Karena dengan kering berarti harus dibasahi, makanya diturunkanlah dana itu dari Bank Indonesia sebesar 200 triliun. Ternyata pihak bankir pun ya tidak seperti yang dibayangkan oleh Menteri Keuangan, malah mereka bagaimana cara menyalurkannya, ya kan, siapa yang akan menerimanya, ya kan. Bahkan OJK pernah juga memberikan semacam warning, hati-hati jangan sampai nanti muncul ya kredit macet kalau dipaksakan nggak bisa disalurkan. Nah,
kontroversi berikutnya tentang Menteri Keuangan ini adalah ya ada julukan tentang istilah yang beberapa hari terakhir ini cukup ramai di sosial media tentang NPD, Apa tuh? Narcissistic Personal Disorder. Saya juga lucu nih baru mendengar istilah NPD. Ya, NPD mungkin tuh. Menteri Keuangan kita yang baru ini terlalu percaya diri, ya, atau terlalu membesar-besarkan, ya, itu mungkin style masing-masing orang kan berbeda. Kalau Halo Pak teman-teman Adi yang sebagai lagi Menteri Keuangan nonton, yang lama, ya kan, terima mungkin kasih. dia lebih hati-hati karena Jangan lupa ditunggu keuangan like tetap menjaga subscribe-nya fiskal guys. lebih diam lebih bagus. Yang penting sebagai bendahara negara, ya, keuangan tertata rapi, ya kan, pembangunan berjalan lancar. Jangan lupa fiskal ditunggu kita like terjaga. subscribe-nya teman-teman. Nah, tetapi dengan caranya itu, Mbak Ani Hai Umu dinilai Tasya. tidak cocok untuk Umu tetap stay ya. Terima menjalankan tugas kasih. yang diamanatkan oleh Presiden. Terima kasih. Apa? Itu menggenjot pertumbuhan ekonomi. Makasih ya. Di Jeddah udah jam berapa ya Umu Sampai Tasya? tetap memaksimalkan Di penerimaan Jeddah udah pajak. jam berapa ya? Kita rata-rata Kalau kita di kira Makassar Bali sekarang udah jam bisa 17.44. 5% sampai 5,4%. Tapi Pak Prabowo minta karena Makasih ya angka udah di mampir akhir Umu Tasya. 2029. Apa tuh? Dan Menteri Keuangan kita yang baru ini meyakini bahwa dia punya cara untuk kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi seperti itu. Ya positif aja. Kasih kesempatan. Nah, Memang kontroversial. kasih kesempatan dulu membuktikan dirinya apa dia mampu. Terlalu overconfident. Karena kalau ternyata gagal, tidak tercapai, Ya resikonya ada di dia serangannya lah. bukan kepada Menteri Keuangan. Serangannya nanti dari rakyat Indonesia, dari publik, tentu kepada Presiden, karena Presiden yang memilih Menteri Keuangannya. Masalahnya siapa lagi yang mau dipilih jadi menteri? Itu yang pokoknya di situ. Siapa yang mau dipilih jadi menteri? Aduh, puter. Terputar. Ayo guys, ditunggu like subscribe-nya guys. Ayo guys. Ina. Mau perlindungan dan wangi segar? Oh Ina. Preventif deodoran mengandung Maxtec, diperkuat black carbon dan perlindungan 72 jam. Kasih nyala ke air itu. Soal pilihan. Skin is for playing it smart. Terlalu melihatkan cara berpikir yang paling hebat sendiri yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan ini. Tuh sudah bunyi menarik masjid juga. guys. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Masalahnya Ya namanya juga pro kontra. Menteri Keuangan bukan berdiri untuk mengaminkan orang yang suka atau membantu. Namanya juga pro kontra. Menteri Keuangan itu tugasnya menjaga fiskal. Ya kasih kesempatan dulu lah, barang 1 bulan 2 bulan. Mendorong pertumbuhan ekonomi Membuktikan toh. yang meningkatkan daya beli masyarakat. Jangan langsung diserang, dikasih kesempatan, dibuktikan dirinya dulu toh. Di segala sektor, ya kan, itu tugasnya. Apakah orangnya narsis atau tidak, ya kita nikmatin aja sebagai rakyat, sebagai publik. Yang penting dia bekerja dengan baik dan benar, Ya. tidak korupsi. Ya. Biarkan publik yang menilai kinerjanya dan kepribadiannya. Ya, jangan ragukan pilihan Pak Prabowo misalnya. Nah, kan enak sebenarnya bahwa kemudian kebijakan Menteri Keuangan ini dengan misalnya mengucurkan dana dari Bank Indonesia yang masuk ke sistem, maksudnya masuk ke perbankan untuk dikucurkan kepada masyarakat berupa kredit misalnya, ya itu dituduh melanggar undang-undang dan seterusnya, melanggar konstitusi dan seterusnya. Biarkan saja itu berproses. Toh itu hanya tuduhan. Tuduhan itu kan harus disertai dengan data dan analisa yang benar. Nah, biarkan bahwa apakah benar misalnya keputusan mencarikan dana 200 triliun dari Bank Indonesia ke sistem itu melanggar undang-undang, kan digugat ke pengadilan tata usaha negara atau dipidanakan misalnya. Ya. Dan bagaimana jalan cerita berikutnya, yaitu mari kita tunggu. Bunda itu tidak suka. Aduh. Kosong itu.
Bunda itu tidak suka nonton TV atau YouTube yang gontok-gontokan, apalagi berteriak-teriak, saling serang kayak di News TV itu. Sering sekali tuh Aiman mengundang yang selalu mau berkelahi. Kita itu netral, guys. Kita itu netral. Terlalu banyak pertimbangan ini itu juga sangat relevan nantinya. Kita nonton yang bisa membuka wawasan kita itu lebih positif thinking, lebih berpikiran baik. Ya, itu. Aku nonton semua ya teman-teman. Nonton YouTube-nya Akbar, nonton semua aku nonton, asalkan temanya menurutku bagus ya. Asal temanya masuk di otak saya. Semoga juga Pak Prabowo. Tapi suka saya juga yang lucu-lucu sih, yang ketawa-ketawa. Basis dalam mengambil keputusan seorang pemimpin nasional itu seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Segala risiko saya ambil. Saya presiden. Ya. Yang saya lakukan untuk kepentingan rakyat. Ambil Pak. Tetapkan siapa Menteri Pertahanan. Tetapkan siapa Menteri Koordinator Polkam. Tetapkan siapa Menteri Pemuda dan Olahraga. Detik-detik Prabowo lantik Menteri baru. Menteri yang sudah Menteri baru sudah ada ya? Biarkan mereka bekerja. Sudah terpilih. Berarti ini video kapan nih yang di unpacking ini? Apa yang saya sampaikan ini sedikit bisa memberikan perspektif kepada para termul di mana. Akhirnya siapa tuh jadi menteri? Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi. Akhirnya siapa tuh jadi menteri tuh? Kementerian Sekretariat Negara. Menteri Polkam hingga Keputusan Presiden Republik Indonesia. Kita mau lihat siapa ya jadi menterinya? Tahun 2025. Oh, sudah ada ya. Baru tadi dibicarakan siapa ya? Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024. Akhirnya Pak Ahmad Dufiri masuk kabinet. Oh, Ahmad Dufiri. Keputusan Presiden Republik SK Indonesia Polda DIY. 97 Mei tahun 2025 tentang pemberhentian Kepala Komunikasi Pak Mahfud MD lagi jadi Menko Polhukam. Serta pengangkatan kepala dan wakil kepala badan kepala staf kepresidenan. Wah, Pak Mahfud masuk lagi. Jadi dia tidak bisa berkor-kor lagi tuh di YouTube. Wah, Pak Mahfud, Mahfud MD masuk lagi tuh kabinet. 152 TPA tahun 2025 tentang akhirnya baru juga dibahas, ternyata sudah ada tuh kabinetnya. Tapi di Indonesia lagi kacau, apa benar? Iya, sudah lewat itu Tasya, sudah lewat. Itu di akhir Agustus kemarin. 25 sampai 28 apa 29 itu. Sudah lewat, sudah aman sekarang. Sudah terkendali. Sudah 25 sampai 29 kalau tidak salah itu. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 2. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih Kenapa? Erick Thohir tahun 2024-2029. 3. Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan. 4. M. Putranto, Kepala Staf Kepresidenan. 5. Macet lagi. Hai, macet ampun. Macet guys. Sudah berapa menit kah? Sudah berapa menit ya? 30 menit lah. Wakil Menteri Koperasi. Ketiga, mengangkat masing-masing 1. Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Makin banyak ini wakil menterinya, Bah. Kepala Staf Makin banyak sekali nih pegawainya Prabowo ini. Ahmad Dufiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. 4. Nani Sudaryati Dayang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 5. Sony
Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 6. Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan hak Mana dan menteri fasilitas anunya? sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2025. Tadi Erick Thohir sebagai apa itu dia? Presiden Lupa tuh. Republik Indonesia Erick Thohir sebagai apa tadi itu ya? menuju tempat yang telah ditentukan. Erick Thohir tadi sebagai apa itu? Berarti dia rangkap jabatan dong. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia. Iya, insya Allah Umut Tasya kalau ada rezekinya pergi umroh ya. Insya Allah doakan ya, mudah-mudahan Bunda Santi rezekinya lancar supaya bisa. Bunda mah pengen banget tuh ke tanah suci untuk umroh lah. Doakan ya. Mana menteri? Iya, terlalu banyak pegawainya Prabowo ini, astaga. Informasi kepolisian sebagai kepala staf kepresidenan, Kenapa? kepala badan komunikasi pemerintah, sebagai wakil kepala badan gizi nasional, Berarti banyak jabatannya ini ya. sebagai kepala lembaga kebijakan pengadaan Banyak jabatannya Erick Thohir tuh. terlebih dahulu sebagai wakil kepala badan gizi nasional dan sebagai kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Ya, agama Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan setia kepada akan setia kepada undang-undang Besarnya suaranya Kodari. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Halo Cang, assalamualaikum. tahun 1945 serta akan menjalankan serta akan Selamat datang saudaraku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. peraturan perundang-undangan Terima kasih, nggak lama lagi ini live-nya selesai. dan seluruhnya Hanya live 30 menit saja Bang Cang. demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara kepada bangsa dan negara Terlalu banyak nih pegawainya nih Prabowo. dalam menjalankan Tambah terus. dalam menjalankan tugas jabatan. akan menjunjung Iya, Bunda jam mau selesai ini live-nya. Makasih ya. Etika jabatan Makasih Bang Cang. baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya Hah, baru live ini baru 30 menit. Sudah mau selesai karena sudah maghrib nih. Rohaniwan dimohon kembali ke Makasih ya hadirnya Bang Cang. persiapan penandatanganan berita acara Assalamualaikum. kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Assalamualaikum, berkah barokah amin. Assalamualaikum berkah hadir Jakarta. Siapa nih? Kok tidak ada namanya? Kepada yang Siapa terhormat nih? Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan. Kok tidak ada namanya ya? Siapa ya? Penandatanganan berita Hai, assalamualaikum. Menteri Lu, Koordinator siapa Bidang namanya ya? Politik dan Keamanan. Nama kamu siapa? Makasih ya. Yang sekali ya. Assalamualaikum, berkah barokah amin. Masya Allah. Namamu itu nama adalah doa ya. Dan olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadir dari Jakarta. Oh, hai Jakarta, salam kenal dari Bunda Santi di Makassar. Semoga sehat-sehat ya. Terima kasih hadirnya. Namanya ini bagus loh. Nama itu adalah doa loh. Walaupun panjang. Bunda tadi bingung. Aku pikir
menyapa padahal namanya alhamdulillah namanya. Astagfirullah. Namanya alhamdulillah berkah barokah amin masya Allah. Itu apa namanya? Nama itu adalah doa loh. Alhamdulillah berkah barokah amin masya Allah. Itu doa bagus sekali itu. Dan di bawahnya assalamualaikum. Hadir Jakarta ya. Apa itu pelanggan baru? Oh pelanggan baru, makasih. Makasih ya. Makasih hadirnya. Ayo mampir juga di YouTube-nya Bunda loh. Di sini. Ada video konten baru, guys. Nih video konten baru tuh. Tuh. Mampir juga ya, alhamdulillah di video konten. Berarti kamu dipanggil apa dong? Alhamdulillah berkah barokah amin. Panggil Amin aja ya. Hai Amin. Aku sebentar lagi selesai live ya, karena mau maghrib, tapi enggak apa-apa juga sih dikasih nyala. Apa ini? Komenan Umu enggak dibaca. Besti mana komenan kamu, Besti? Mana? Semoga Bunda bisa nyusul ke Jeddah. Itu Bunda sudah baca itu, Umu Tasya. Tadi kan udah baca. Amin, amin. Semoga Bunda bisa ke sana ya, Umu. Terima kasih ya doanya. Bunda udah baca ya, Umu. Hai Kakak Putri Sultamiat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirnya. Kakak Putri menyapa Umu Tasya. Iya, Umu Tasya. Bunda udah baca tadi ya, Umu Tasya. Sudah dibaca ya. Terima kasih Kakak Putri hadirnya. Sekarang di sana jam berapa ya? Iya, Bunda live tadi iseng-iseng live ini, iseng-iseng tadi live jam berapa tadi itu? 5:30. Ntar aku kasih nyala, tapi saya mau masuk kamar mandi tuh. Hai, sudah azan maghrib tuh. Sudah azan maghrib. Ina. Kepala. Masih jam 11 di sana toh. Bunda pamit dulu ya karena mau maghrib, nanti mungkin besok-besok baru live lagi ya. Makasih ya Kakak Putri. Mau maghrib dulu ya. Sarangeo. Ya lumayan lah 30 menit live.
Makasih, bye-bye. 30 menit ini. Oke lah.